Hai teasers, welcome back to Bercanda, berbagi cerita dengan teladan. Jadi, selamat datang di segmen 3S, Scary and Spooky Story. Dan di sini sudah ada salah satu guest star yang akan menemani segmen 3S ini. Silakan memperkenalkan diri. Hai, gue Safa. Oke, ini nama lengkapnya Syafa apa? Safa Buraina. Baik. Jadi di segmen 3S ini kami akan membacakan beberapa cerita dari teasers. Iya, betul banget. Cerita-cerita horor pastinya. Tentunya. Ini kita udah mengumpulkan beberapa cerita dan kali ini cerita yang akan kami bacakan berjumlah 4 cerita. 4 buah cerita. Dan 4 cerita ini sudah kita urutkan sesuai dengan level horornya. Baik. Bener banget ya. Jadi Sekarang stop bercandanya, pasang earphone kalian, and let the fear run through your body. Bang musrahino, bang musrahino, serangin ini muncul sunar sumambura. Dan cerita pertama akan dibawakan oleh guest star kita. Boleh Syafa dibaca dulu ini cerita pertamanya? Oke, langsung aja ya. Iya, boleh. Jadi ceritanya itu, ini cerita dari Bina. Halo Bina. Ya, halo Bina. Makasih ya. Iya. Jadi ceritanya ini pas Bina masih kecil. Masih umur 4 tahun. Nah, suatu hari di sekitar jam 3 pagi alias subuh, Bina ini lagi di kamar sendirian. Nah, entah lagi ngapain, mungkin lagi main gabut gitu ya. Biasanya kalau anak kecil jam 2 pagi itu, kalau udah kebangun susah lagi buat tidurnya. Nah, suatu saat Bina lihat ke arah pintu. Betapa kagetnya Bina pas lihat ke arah pintu, ada sesosok pocong lagi berdiri tegak di belakang pintu kamarnya. Bina sempat mendeskripsikan sosoknya. Sosoknya ini wujudnya jelas, tinggi, mukanya kotor, dan ada bau gak enak. Mungkin bau bangke kali ya. Iya, biasa kayak gitu kan ya. Nah, pas Bina lagi lihat sosok itu, badan dia tuh nge-freeze, gak bisa digerakin. Jadi kayak seolah-olah si pocongnya itu ngebilangin, lo lihat gue aja gitu. Serem. Karena seperti yang gue tahu juga, sebenarnya hantu itu istilahnya kadang ingin kita nih sebagai manusia untuk melihat wujud mereka. Jadi mereka tuh istilahnya caper ke manusia gitu. Oke. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, si pocong ini menatap ke arah Bina. Matanya tuh merah. Nah, mereka juga tatap-tatapannya ini lumayan lama ya guys ya. Jatuh cinta tuh kayaknya. Nah, jadi pocongnya ini melototin Bina. Binanya juga mau kabur gak bisa karena badannya nge-freeze. Nah, untungnya pas azan subuh berkumandang, pocong ini langsung memudar jadi asap. Terus keesokan harinya Bina tuh langsung jadi demam, suhu badannya tuh langsung tinggi. Jadi segitu aja guys cerita Emang dari tuh biasanya demam-demam itu reaksi yang terjadi ketika Iya. kita itu kan ya. Bertatapan dengan makhluk halus. Iya, betul banget. Nih kita langsung ke next story aja nih, udah kerasa vibe horornya. Kita ke level yang selanjutnya. Naik level nih kita. Cerita Silahkan, Tasya. keduanya kita dapati dari salah satu teasers bernama Ani. Halo Ani. Hai Ani, makasih you ya udah ceritanya. Oke. Lagi-lagi kejadian ini dialami ketika ada seorang anak bernamanya Ani. Ani sendiri mengalami ini ketika dia masih berumur 5 tahun. Memang umur ini umur-umur rawan ya. Masih Sensitif suci, masih istilahnya. sensitif gitu. Cerita ini sebenarnya didapati bukan dari sudut pandangnya Ani, melainkan sudut pandang mbahnya yang akan kita sebut dengan nama Mbah Rosi. Mbah Rosi. Pas sore menjelang maghrib nih, di malam Jumat, menjelang maghrib malam Jumat, emang udah waktunya Rawan gitu gitu. ya, rawan banget. Mbahnya Ani ini nyari-nyari Ani gini. Nyari-nyari di Ani, kok nggak ada nih Ani, dipanggil lah. Ani,
ngenendo gitu kan bahasa Jawanya. Iya. Mohon maaf aku nggak bisa bahasa Jawa ini ya. Nah dipanggil tuh berkali-kali Aninya. Kok ini anak nggak muncul, kok nih cucu gue nggak muncul. Dicarilah di kamarnya juga, nggak ada juga ini Ani. Kemana? Udah mulai panik Mbah Rosi ini udah mulai panik. Sampai akhirnya dia meminta tolong tetangganya untuk membantu mencari Ani ya. Mungkin di saat ini kalian mikir, kok ini cucu cuma sama neneknya aja, kemana orang tuanya gitu kan ya. Ternyata pada saat itu orang tuanya Ani sendiri sedang berada di rumah saudaranya. Jadi keadaannya itu Ani hanya berdua dengan mbahnya saja gitu ya. Dah lah tuh dicari-cari tuh. Ini orang-orang satu RT kali ya, satu Iya, RW satu. gini nyariin nih anak nih cucu Mbah Rosi kemana gitu kan. Begitu dicari, ditemulah Ani ini di dekat pohon rambutan ngelihat ke atas sambil tersenyum-senyum. Apa nih? Senyum-senyum anak-anak polos gimana sih ya? Iya. Langsung dong refleks Mbak Rosi ngedeketin Ani untuk digendong. Ditanyalah, Ani ngopo neng kene? Dalam maning maghrib loh, gitu kata. Ini coba ditranslatein Jadi dulu. artinya itu Ani ngapain di sini? Bentar lagi mau maghrib gitu. Dijawablah oleh Ani ini, Mbah kan lagi ngambil rambutan. Aku nemenin Mbah. Mbah bilang nanti rambutannya buat Ani. Lah sambil nunjuk tuh Ani tuh, nunjuk ke pohon rambutannya. Kalau kalian pikir ini kok nih neneknya lagi gendong cucunya, sejak kapan tuh nenek manjat pohon rambutan gitu kan? Udah Jajas nenek-nenek lagi gendong cucunya lagi saat gendong, itu lagi kan. gendong. Sejak kapan tuh loncat ke pohon rambutan lagi, udah nenek-nenek gitu kan ya. Refleks lah tuh nenek dan tetangga-tetangganya yang tadi ngelihat ke pohon rambutan. Dan tek, dor, terlihatlah di pohon rambutan itu sosok yang mirip Mbah Rosi, mbahnya Ani nih. Tapi kali ini sosoknya itu lebih pucat, lebih gelap gitu. Matanya melotot ke arah tetangga dan Mbah Rosi dan Aninya sambil ngambil rambutan dan nangkring di dahan pohonnya gitu loh. Kira-kira kayak gini nih. Gini. Nah, gitu kira-kira. Waduh, itu tetangga Mbah Rosi ngebirit balik ke rumahnya Mbah Rosi. Jadi semua tetangga itu lihat ya guys ya. Iya, semua tetangganya Semuanya ngeliat. Mereka tuh kayak refleks nengok. Kan Ani ngeliat itu ada orang di pohon rambutan tuh. Nengok lah. Pas nengok, nenek-nenek milik Mbak Rosi gitu. Ini bukan Rosi pembalap ya, mohon maaf. Udah tuh mereka ngebirit balik ke rumahnya Mbak Rosi. Di rumahnya Mbak Rosi mereka baca-baca, jampe-jampe lah ya. Sampai Aninya sendiri nih yang ngelihat sosok ini yang berinteraksi dengan sosok yang mirip Mbah Rosi ini dimasukkan ke dalam kamar dan ditutup kamarnya itu pakai sebuah jimat. Akhirnya dibaca-bacain juga tuh kamarnya. Aninya pun terus dibaca-bacain. Keesokan harinya orang tua Ani sudah kembali gitu ke rumahnya Mbah Rosi. Diceritain lah sama Mbah Rosi. Ini loh anak kamu gini. Langsung dong seorang orang tua pasti kayak, wah gue nggak bisa ngebiarin anak gue di sini, langsung bawa pulang ke rumahnya. Gitu cerita dari salah satu teaser kita yang bernama Ani. Lanjut nih. Lanjut. Ini cerita yang akan dibawakan langsung oleh guest star kita. Boleh Syafa dibacakan, Boleh, Syafa, silakan. diceritakan ceritanya. Mohon maaf ya guys, ada panggilan. Boleh Mbak? Oke, Safa Mbak. lanjut. saja. Jadi ceritanya ini kejadiannya itu pada tahun 2020. Wih, 2 tahun yang Baru lalu. ya. Iya. Baru lumayan. Oke. Oke. Lumayan baru. Jadi awal mula ceritanya itu ketika gue lagi mau mandi malam. Mandi malam-malam. Iya, Oke, lanjut. kayak mandi malam. Waktu itu tuh gue mandi jam 11 malam. Luar biasa, ya lanjut. Nah, kenapa nggak mandi sore gitu kan? Karena mungkin situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan buat gue mandi di sore hari, makanya gue mandi sebelum tidur. Oke. Nah, lanjut. Pas lagi mandi ini, sebentar. Gue mau jelasin dulu posisi lokasi kamar mandi gue. Oke. Jadi pas masuk pintu kamar mandi, di seberang pintu kamar mandinya ada pintu lagi. Aha. Nah, kalau misalnya kita masuk ke pintu yang kedua, ada kamar mandi lagi. Jadi di sebelah kamar mandi ada kamar mandi lagi. Kamar mandinya 2. Oke. Iya. Oke, udah Di kebayang. pintu yang kamar mandi kedua Aha. ada jendela, kayak jendelanya yang rada ngeblur. Oh, iya. Iya. Waktu pas gue mandi, gue kan kayak
ya gimana ya, orang lagi mandi pasti ngeliat-ngeliat ke atas gitu ya. Makanya gue ke jendela itu. Nah biasanya kalau misalnya ada sesuatu di jendela yang ngeblur, itu pasti kan nggak kelihatan jelas. Tapi ini di sini gue ngeliatnya jelas banget. Ada Sosok yang tinggi. Maksudnya tingginya itu kan ya dia bisa sampai jendela itu, dan orang biasa aja nggak nyampe jendela itu. Nah, bisa sampai gimana nih ngomongin nih? Aduh, tangan gue dingin nih guys. sosoknya tinggi, terus dia juga berbulu gitu. Genderuwo kah? Mungkin. Oke. Nah, matanya merah, terus ada taringnya. Gue ngeliat itu, gue langsung nggak mikir awalnya, nggak mikir kalau itu setan. Mungkin gue berpikirnya gue halusinasi karena gue udah capek. Iya, udah malam juga kan malam ya. juga kan. Jadi udahlah, nggak usah gue pikirin gitu. Akhirnya pas selesai mandi, mau naruh baju kotor nih. Naruh baju kotor di mesin cuci. Posisi mesin cucinya ada di dapur yang berhadapan sama tembok. Oke. Berhadapan sama tembok. Nah, di dekat tembok itu ada jendela lagi. Jendela yang terhubung sama ruang tengah. Nah, tapi jendelanya ini yang kayak gimana ya? Kalau dari dalam bisa ngeliat keluar, tapi dari luar nggak bisa lihat ke dalam. Iya, kayak one view ya. Iya. Jadi kalau misalnya yang dari luar itu cuma bisa ngeliat pantulan diri kita sendiri aja. Iya. Nah, jadi dapur ini posisinya yang luarnya. Pas gue lagi naruh baju di mesin cuci, Jangan lama-lama dong, bikin takut. nah gue sengaja ngeliat karena pengen ngaca lah istilahnya kan, meskipun yang nggak kelihatan banget itu. Pas ngaca ada sosok cewek yang berdiri di belakang gue, persis banget di belakang gue, rambutnya panjang, pakai baju putih, persis banget di belakang gue. Oke. Nah di situ gue udah nggak bisa berpikir positif lagi kalau gue halusinasi. Gue langsung nengok, tapi nggak ada orang. Makanya gue langsung takut banget di situ. lanjut. Langsung gue masuk ke ruang tengah. Nah keesokan harinya semuanya berjalan dengan normal. Oke. Tapi pas pada malam jam 2 pagi apa malam ya itu? Lu ngapain lagi jam 2 pagi? Kebangun tidurnya tuh, kebangun gara-gara mimpi. Mau tidur lagi nggak bisa. Akhirnya ya udah mau wudu lah, mau sholat tahajud. Nah tapi wudunya ini bukan di kamar mandi. Tebak gak di mana? Aduh, gue nggak mau tebak, lanjut. Oke, lanjut aja di wastafel. Oke. Di wastafelnya ini beradanya di dapur juga. Jadi posisinya ini dapur, sebelahnya wastafel, sebelahnya tangga buat ke lantai 2. Nah samping sininya baru ada kamar mandi. Nah pas lagi wudu di wastafel, gue mulai niat kan, nah itu Iya. kumur-kumur. Ada yang ngetawain dan ngeledekin. Ada yang ngetawain dan ngeledekin lo. Iya. Lo lagi wudu, lagi niat. Iya, lagi wudu, lagi kumur-kumur, ada yang Jam 2 pagi. Iya. Lo nyari gara-gara jam segitu. Emang biasanya nggak ada apa-apa kayak. Oke, lanjut. Dia bilang gini. Enggak, dia ngetawain gue dulu. Gak mau. Gue nggak bisa ketawanya, tapi ya udah dia ketawa aja sambil. Mau gue contohin nggak? Ada, contohin. Jadi sebenarnya si Safa udah cerita ini ke gue guys tentang ini. Jadi kurang lebih ketawa dari si sosok itu tuh. Jadi Safa lagi wudu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a gitu kan. Terus sosok itu tiba-tiba ketawa. Nawaitu wudu'a. Itu kayak gitu. Iya, Ngeledekinnya kayak gitu. iya. Dan gue berusaha buat tetap lanjutin wudu gue sampai selesai, tapi di pertengahan wudu lagi terjadi lagi sesuatu yang aneh di tangga gue. Karena kebetulan tangga gue ini terbuat dari kayu ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang naik turun dari tangga, pasti kan kedengeran. Duk. Aduh. Di pertengahan wudu, gue mendengar suara itu. Gue pikir, aduh ini siapa nih malam-malam turun. Bapak lo kali. Bukan. Mungkin. Oke, lanjut. Lanjut, tapi kok dia nggak manggil gue. Udah gue lanjut wudu aja ya kan, tidak hilangin pikirannya, ngilangin. Pas gue lagi lanjut wudu, tiba-tiba kan kalau misalnya kita lagi ngelihat ke arah depan, samping kanan sama samping kiri itu masih rada kelihatan kan. Iya. Nah karena posisi sebelah kanan gue ini tangga dan posisi sebelah kiri gue masih ada space buat dapur. Jadi gue masih ngelihat yang sebelah kiri. Ada cewek yang sama yang waktu itu gue lihat di dekat mesin cuci.
Tapi dia sambil senyum ngelirik ke arah gue. Ngelirik gitu. Gitu gue udah panik banget, gue langsung buru-buru. Gue nggak mikirin lagi, aduh gimana nih, gue langsung buru-buru wudunya. Habis itu tapi gue berusaha buat tetap tenang, nggak panik. Terus jalan ke arah ruang tengahnya juga begini. Karena gue takut tiba-tiba ada di depan mata gue, jadinya gue juga rada gemeter badannya, kaki gue langsung lemes banget abis ngeliat itu, jadi semuanya jadi takut. Ya akhirnya gue masuklah ke ruang tengah. Nah, beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, kebetulan banget temen bapak gue ini datang yang katanya bisa ngeliat. Oke. Posisinya itu kan gue lagi di dapur apa di kamar mandi ya waktu itu. Nah, tapi pas gue masuk kan gue salim ya. Habis gue salim, tiba-tiba gue ditanya nama. Widih, serem nih. Nama kamu siapa? Gitu. Syafa, Om. Tante. Oh, tante. Ya. Nama saya Tante. Nama saya Tante. Nama saya Safa. Nah, udah ditanya gitu, tiba-tiba dia bilang begini. Kamu kalau kemana-mana baca doa ya. Terus kalau misalnya mau tidur, kasurnya dikebutin dulu. Soalnya ada yang ngikutin kamu. Itu gue langsung merinding sih. Nah abis itu gue juga sempet nanya yang waktu itu gue lihat di kamar mandi. Soalnya kan waktu itu kan gue sadar nggak sadar gitu yang ngelihatnya yang waktu di kamar mandi. Kan aku waktu itu ngelihat sosok tinggi, dia berbulu, matanya merah bertaring. Itu apaan Tan? Itu yang nempatin di sana. Genderuwo. Kamu hati-hati ya, jangan mandi malam lagi. Emang dia cari gara-gara udah mandi jam 11, wudhu jam 2. Udah deh, sampai situ deh. Yeay. Epic sekali ya. Napas dulu ya bentar ya guys. Sebelum lanjut ke cerita Masya keempat, Allah, napas ini dulu. cerita terakhir kita. Aman. Ini cerita terakhir kita. Terakhir level keempat, level apa nih? Apa nih? Oh, Level paling epic lah ya istilahnya. kalian dengarkan sendiri. Kalau Safa kan tadi masih berada di dunia yang sama gitu. Iya. Kalau ini udah beda dunia guys. Masya Allah, kita ini pegangan udah, tangan ya sayang. Aduh maaf, kesannya ini boleh. ini udah beda dunia. Ayo lanjut. Oke. Jadi cerita keempat ini dia tidak ingin disebutkan namanya, Anonim ya. anonim. Jadi kita sebut aja namanya Rika. Oke. Halo Rika. Makasih ya Rika ceritanya. Jadi dulu Rika sempet tinggal bareng di rumah sama neneknya. Jadi Rika sama neneknya tinggal bareng di satu rumah. Oke. Posisi kamar Rika ada di lantai 2 dan neneknya ini ada di lantai 1. Siang itu Rika ngerasa aduh lapar gitu ya. Nah dia tuh pergi tuh akhirnya ke bawah ke lantai 1. Nah pas Rika sampai ke dapur, dia kan tadi ke dapur. Pas Rika sampai ke dapur, Rika heran. Kok ini dapur kayak sepi banget gitu, nggak ada orang sama sekali, nggak kayak biasanya lah gitu. Oke. Diceknya lah ke kamar mandi, ke ruang tamu, sampai ke kamar neneknya. Kamar neneknya di lantai 1 tuh kosong, nggak ada orang sama sekali. Karena Rika takut sendirian di dalam rumah, Rika pun keluar dan duduk di depan teras, duduk di teras. Nah, anehnya, tadi kan Rika udah ngecek keliling rumahnya nggak ada orang sama sekali dong. Nah, anehnya tiba-tiba ada neneknya nih muncul dari arah dapur. Nah, tiba-tiba ya of course si Rika ngeliat itu kayak kaget loh. Ini nenek kok bisa tiba-tiba keluar dari dapur? Aku kira nenek pergi kemana gitu kan. Nah, pas neneknya keluar dari arah dapur ini, neneknya diem aja, jadi kayak jalan diem, tatapannya kosong gitu loh. Si Rika juga nanya-nanya kayak, "Nek, aku lapar, bikinin makanan dong," gitu, apa segala macem. Neneknya diem aja, tetep diem aja, jalan diem. Nah, tiba-tiba pas neneknya jalan ini, kan jalan keluar dari dapur. Tiba-tiba muter balik, masuk lagi ke arah dapur. Masih diem tuh posisinya, diem aja. Berarti neneknya tuh bolak-balik dapur. Iya, ya, bolak-balik dapurnya. jadi. Oke. Nah, Rika yang sebenarnya saat itu lagi lapar banget, dia ikutin neneknya nih ke arah dapur. Nah, pas dia ikutin neneknya, Rika kaget sekaget-kagetnya karena di dapur itu bener-bener penuh dengan bahan makanan. Neneknya lagi masak, kompornya nyala, banyak plastik-plastik sayuran, bener-bener penuh banget. Tapi cuma emang neneknya doang ya, anggota keluarga lain nggak ada.
Intinya tuh dapurnya terlihat seperti udah Iya. ada orang dari tadi ya. Kayak udah ada orang, saya seolah-olah pas Rika turun ke bawah tadi di awal udah ada orang, padahal sebenarnya tadi belum ada orang sama sekali. Oke. Nah. Lanjut. Nah pas dia ngelihat itu, dia udah kayak, aduh wah ini udah nggak beres nih. Tapi di situ Rika nggak berpikir panjang, kayak oh ya udahlah mungkin halu apalah gitu ya namanya, mungkin dia habis nugas gitu ya, lapar habis nugas gitu, jadi halu capek udahlah. Dan gak sampai di situ, inilah momen yang paling epic. Pas Rika udah ngeliat nih ada keanehan nih di dapurnya, tiba-tiba ada nenek lagi masak apa segala macem, dia balik lagi ke ruang ke teras rumah. Oke. Dia balik lagi ke teras rumah dan tiba-tiba dia ngeliat neneknya lagi nyapu. Neneknya lagi nyapu di halaman samping rumah. Kan tadi di dapur ya. Iya, tadi padahal di dapur. Di momen inilah Rika udah benar-benar udah nggak bisa berpikir positif, udah aduh udahlah. Dan ini pasti udah ada yang aneh ini gitu. Nah, Rika di situ langsung ngibrit, lari lagi ke dapur buat ngecek nih bener nggak nih nenek gue sebenarnya yang mana nih, yang lagi nyapu apa yang lagi masak gitu kan. Nah, pas dia lari lagi ke dapur, ada neneknya lagi di dapur emang lagi masak saat itu gitu loh. Itu Nah. neneknya kembar 3 kali ya. Iya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Dan buat mastiin lagi, dia balik lagi ke arah teras buat ngecek lagi neneknya lagi di nyapu. Dan kagetnya pas Rika ngecek neneknya lagi nyapu itu, neneknya udah nggak ada dan sapunya udah tergeletak di teras itu. Padahal tadi lagi dipakai srek gitu. Tapi pas dicek lagi ternyata sapunya udah tergeletak gitu aja di lantai terasnya. Oke. Nah pasti beberapa dari kalian mikir, berarti nenek yang sebenarnya tuh yang mana, Fis gitu loh. Nah jadi sebenarnya ini gue ceritain dari awal ya. Jadi kalian ingat kan pas di awal Rika lapar, terus dia mau ke dapur dan nyari makanan. Pas dicek di dapur nggak ada orang. Nah sebenarnya pas Rika ke dapur ini, Rika tuh istilahnya udah disesatin. Oh. Rika Sama istilahnya makhluk halus. iya udah disesatin sama makhluk halus. Jadi mereka jadi sebenarnya sebelum Rika ke bawah, sebelum Rika ke dapur, aduh lapar nih, sebelum Rika ke dapur pun neneknya sebenarnya udah ada di situ. Tapi dia nggak ngeliat. Tapi dia nggak ngeliat Oke. gitu. Jadi pandangan Rika tuh dapur bener-bener kosong. Padahal sebenarnya neneknya udah ada di situ, udah masak dari tadi. Oke, lanjut. Nah, tadi inget kan pas Rika lagi di teras. Nah ya, Rika lihat neneknya keluar rumah dari arah dapur dan neneknya kayak diem aja, kayak nggak ada interaksi sama sekali. Iya betul. Padahal berdasarkan sudut pandang neneknya, justru sebaliknya. Jadi neneknya malah ngelihat Rika yang mondar-mandir tapi nggak ngomong sama neneknya. Pandangannya kosong gitu. Iya, pandangannya kosong. Jadi Rika ngelihat neneknya diem-diem aja, pandangan kosong. Nah si neneknya juga ngelihat Rika diem-diem aja, pandangan kosong. Padahal mereka sebenarnya dari Rika ke neneknya tuh saling interaksi, dari neneknya ke Rikanya juga ngomong gitu loh. Tapi mereka punya sudut pandang yang berbeda di tempat dan waktu yang bersamaan. Oke. Nah, Bingung jadi ya? iya, jadi emang agak confusing ya guys, cuman kalian ngerti kan maksudnya. Nah, jadi yang di halaman itu sebenarnya siapa? Nah, yang di halaman itu bukan neneknya guys. Jadi antara nenek aslinya sama yang di dapur tadi, sosok nenek yang di halaman itu mungkin bisa dibilang jadi sebuah pertanda kalau Rika itu udah nggak disesatkan lagi. Jadi di momen dimana dia ngeliat neneknya lagi nyapu di halaman, di situ kayak oke, udah lo udah gue lepas, lo udah gak gue sesatin lagi. Saya tanya ngomong gini istilahnya, lo udah gue lepas, lo udah gak gue sesatin lagi, udah lo bebas, balik lagi ke dunia lo gitu. Oh my god. Jadi istilahnya udah beda dunia guys. Oke. Itu Udah ke internasional beda dunia. Oke, jadi ya sekian cerita. Itu tadi kita ceritanya 4 level ya. Iya, 4 level. Jadi terima kasih bagi yang sudah mengirimkan cerita-cerita Bagi horornya. kalian yang punya cerita boleh lagi. Boleh Boleh. buat DM IG bercanda.podcast. Atau langsung ke Koko sama Koko. Iya, boleh chat atau WhatsApp juga boleh. Oke. Ini kamera depan kita udah mau habis, nggak tahu di sebelah sini, makanya kita cepet-cepet ini ya. Oke. Oke, dadah. Tunggu, jangan lupa subscribe, like, comment, And share follow. ke seluruh sosial media Iya, yang share kalian juga. punya. Jangan lupa follow bercanda.podcast, itu Instagramnya, di mana kalian bisa mengumpulkan manifest ataupun cerita horor ataupun beberapa buku-buku yang mau ingin kalian bacakan. Kita saya Baik, bacakan di baik, buku. Oke, baik. bye-bye. Baik. Dadah. Bye.